Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri San Marino GP. Ini kayaknya kita akan sambung dengan tes Misano. Mudah-mudahan nggak panjang. Biasanya gue ada yang lupa dibahas, jadi nggak panjang. Pertama kita bahas dulu soal RNF yang akhirnya pengumuman line up di sebelum Misano kemarin. Bahwa Papa Alice, Miguel Oliveira itu fix terkonfirmasi bahwa dia menolak penawaran KTM Gas Tech 3. Dan dia menunaikan komitmennya untuk tanda tangan kontrak dengan RNF. Jadi memang kan sebenarnya mereka ini sudah deal dari kapan hari, udah lama sih sebenarnya, cuman nggak bisa pengumuman kan kemarin. Awalnya kan kemarin mau pengumuman sama Grace ini, tapi karena pit bearer itu ngancem akhirnya ditunda. Karena ditunda Grace ini nggak mau, akhirnya pengumuman sama si Alex Marquez kan. Sama juga RNF kemarin itu nggak bisa pengumuman dia. Kenapa? Karena pit bearer lagi-lagi ngancem. Awalnya sih ngancem soal kontraknya belum habis. Tapi kesini setelah pengumuman dengan Gas Tech 3, dia merubah apa sih keputusannya untuk melepas Oliveira. Dia bilang kami lagi mau coba bujuk-bujuk Oliveira untuk bisa bergabung dengan Tech 3. Ujung-ujungnya Oliveira nggak mau. Kenapa? Karena memang meskipun gajinya lebih mahal, karena kan Gas ini adalah pabrikan tersendiri. Mestinya kalau mereka mau masuk di MotoGP, aturannya masuk pabrikan sendiri. Tetapi sepertinya mereka akan ala-ala Aprilia yang nebeng dulu ke KTM. Jadi pakai motornya KTM dulu, tetapi pendanaannya tetap dari Gas. Ibaratnya belajar dulu para krunya ini kayak gini loh modelnya kalau menjalankan sebuah tim di MotoGP. Nanti kalau mereka sudah siap secara finansial untuk membayar kontrak ke Dorna sebagai pabrikan yang berdiri sendiri, baru mereka berdiri sendiri kayak Aprilia kemarin. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, gaji yang ditawarkan pun itu sebenarnya menarik banget. Itulah kenapa Pol Espargaro sampai mau pindah. Karena gajinya ternyata lebih gede daripada waktu dia di Honda. Jadi si Oliveira nggak mau, padahal itu ditawarkan gaji lebih tinggi dari waktu dia di pabrikan plus 3 tahun. Jadi dia nggak mau, dia lebih memilih bersama dengan RNF dengan kontrak 2 tahun motor pabrikan. Jadi dia akan dapat motor pabrikan sama dengan Neng Vina, sama dengan Papa Kembar. Cuman apakah partnya nanti akan sama, gue nggak tahu. Namanya juga anak satelit ya kan. Nah, Rocco Fernandez itu penaltinya, gosipnya itu ditalangin sama Aprilia setengah. Intinya adalah nanti dinegoin potong gaji atau apalah, gimana lah ceritanya. Pokoknya intinya penaltinya dibayar dulu. Karena Rocco Fernandez intinya adalah dia pengen tetap membalap di kelas MotoGP. Terserah gimana caranya, terserah apa konsekuensinya, yang penting gue tetap membalap di MotoGP tapi nggak sama KTM. Intinya adalah seperti itu. So, yang cerita miris di sini adalah soal Remy Gardner. Itu ada sedikit drama soal itu. Jadi begini, si Remy Gardner ini ibarat kata patah hati sama KTM. Dia bilang, saya seperti merasa ditinggalkan di tengah jalan oleh KTM. Awalnya saya merasa saya akan perpanjang sama mereka. Karena selama ini mereka nggak bilang apapun soal mau putus kontrak, soal nggak ada tanda-tanda lah bahwa mereka mau melepas Remy Gardner gitu. Jadi dia bilang, saya tujuannya adalah untuk tetap membalap di MotoGP, tetap membalap di kelas ini. Kenapa? Karena ini baru tahun pertama saya butuh banyak belajar. Tetapi bahasa yang keluar dari KTM adalah saya tidak profesional. Yang saya pertanyakan, saya ngomong apa sampai dibilang saya tidak profesional? Saya bekerja sebaik mungkin dengan kapasitas saya sebagai anak baru. Saya belajar. Tapi bukan berarti saya tidak profesional. Saya melakukan yang terbaik di track. Kalau ada kata-kata yang keluar, itu bukan dari saya, tapi itu keluar dari Paco. Paco ini manajernya dia sama dengan manajernya Joan Mir, Paco Sanchez, yang kemarin ribut-ribut sama pit bearer kan. Jadi kalau kalian masih ingat podcast kapan ya yang gue bahas waktu Paco Sanchez ribut-ribut sama pit bearer. Waktu itu kan pit bearer udah bilang sama papanya Remy Gardner. Dia bilang lepas itu manajer. Kalau enggak kita nggak bisa jalan. Kenapa? Karena ini bikin hancur. Dia ngomong apa, nggak ngomong ke kita, ngomongnya keluar. Kurang lebihnya sih seperti itu. Pit bearer emang nggak cocoknya sama Paco Sanchez. Itulah kenapa papanya Remy Gardner itu sempat ngomong di Misano kemarin bahwa yang nggak profesional itu bukan anaknya, tapi manajernya, si Paco Sanchez. Sebenarnya menurut gua sebagai orang tua itu adalah tindakan yang benar bahwa dia mencoba untuk membela anaknya. Tetapi Remy Gardner, gua nggak ngerti ini anak sebenarnya gimana ceritanya sampai dia justru membela Paco Sanchez. Jadi dia sampai nge-tweet, dia bilang, saya meminta maaf atas perkataan yang dikeluarkan oleh ayah saya. Saya mempercayai Paco Sanchez sebagai manajer saya
dan percaya sepenuhnya karir saya kepada dia. Jadi istilahnya justru anaknya ini membela Paco Sanchez saat papanya itu menyalahkan Paco Sanchez. Ngerti kan ini ceritanya? Jadi ini agak berbeda cerita antara para Marquez Brother dengan Emilio Alsamora. Papanya memecat Emilio Alsamora, anaknya nurut aja. Dan pengumuman juga manajer baru. Mereka kemarin di Misano pengumuman bahwa mereka melepas Alsamora dan menerima Jimmy Martinez sebagai manajer baru. Jadi itu klop bapak anak. Nah ini bapak anaknya nggak klop. Tapi apakah Paco Sanchez punya rencana untuk Remy Gardner? Ternyata enggak juga. Padahal kalau menurut gua, kenapa lu nggak ganti manajer aja sih? Kalau lu ganti manajer mungkin Pete Bearer bisa agak-agak lembek, lu nego lagi gitu. Sebenarnya nggak masalah, karena memang kalau sebenarnya Paco Sanchez ini bisa didepak, gua rasa Pete Bearer bisa nimbang-nimbang lagi sih. Kalau menurut gua ya, karena memang gas-gas itu sebagai pihak yang baru masuk di MotoGP itu butuh rider yang berpengalaman. Nah Remy Gardner kan meskipun dia rookie tahun ini, kan tahun depan dia terhitung masuk pengalaman. Daripada lu mungut lagi orang baru Augusto Fernandez yang totally rookie. Makanya kemarin mereka mintanya Oliveira yang gabung, karena kan mereka carinya rider pengalaman. Ya kalau memang Oliveira nggak bisa, ya mestinya kan Remy Gardner. Tetapi lagi-lagi ini masalahnya adalah si Paco Sanchez. Nah si Remy Gardner pertahankan Paco Sanchez. Ibarat kata orang berpikir kalau dia mempertahankan Paco Sanchez seperti itu, mestinya Paco Sanchez punya backup. Ini anak mau digimanain? Tetapi faktanya si Remy Gardner bilang apa? Saya nggak tahu tahun depan saya akan kemana. Itulah kenapa saya merasa ditinggalkan oleh KTM. Padahal saya itu dekat dengan orang pabrikan. Mereka mestinya sudah sounding sejak awal kalau tidak mau memperpanjang saya. Jadi saya punya rencana backup. Nah sekarang mereka tiba-tiba bilang mereka nggak bisa bersama saya. Lalu saya kemana? Saya sudah nggak dapat seat lagi di MotoGP. Gosipnya di Superbike pun dia agak susah dapat. Mesti lobby, ya kalaupun mau gabung mungkin dengan tim yang ecek-ecek, bukan tim yang bagus. Gosipnya sih seperti itu. Turun ke Moto2 pun gosipnya agak sulit. Jadi emang nggak ada backup. Jadi gue pikir ngapain lu pertahankan Paco Sanchez kalau pada dasarnya Paco Sanchez nggak punya rencana untuk masa depan lu. Ya udah bener bokap lu kasih signal bahwa mereka nggak punya hubungan baik dengan Paco Sanchez supaya si Pete Bearer agak melunak mempertahankan dia. Ya, gue nggak ngerti sih pikirannya si Remy Gardner gimana. Padahal udah bener bapaknya. Gimana caranya supaya dipisahin dulu nih Paco Sanchez, supaya anaknya diselamatkan dulu seatnya, negoin lagi sama Pete Bearer. Selama Paco Sanchez nggak ngancur-ngancurin lah, karena yang bikin ancur sebenarnya itu Paco Sancheznya kemarin. Itu loh, mulutnya terlalu ember. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, gosipnya adalah Augusto Fernandez yang akan direncanakan untuk mengisi seat yang ditinggalkan Remy Gardner. Oke, sekarang kita bahas soal race-nya. Jadi di Misano GP ini adalah pertama kalinya ban normal dipakai di Misano dengan kondisi normal. Kenapa? Karena tahun lalu itu kan cuacanya mix, jadi ibarat kata nggak optimal lah mereka mengambil data soal bannya. Jadi memang rider tuh agak-agak meraba-raba mana ban yang bagus, mana yang enggak. Karena memang tahun lalu itu cuacanya mix. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi seperti biasa, ori itu diundi di antara para rider KTPI, para tim KTPI, dan para pabrikan KTPI. Jadi yang dapat adalah ceng Papa Nina. Yang lain, gue nggak tahu ini sebenarnya apakah kita sedang berhadapan dengan dramatisasi klasemen di akhir musim ya. Kali ini para kandidat Jurdun di dua besar klasemen itu dapatnya ban apa semua. Sementara si Kinyis Pekobanya ya dapatnya KW2. Sebenarnya mestinya dia dapat KW1. Kalau dia dapat KW1 mungkin mendominasi kali ya. Sayangnya dia dapatnya cuma KW2, jadi ya udahlah ya. Dan sesuai prediksi gue, si Enea Bastian ini itu bakal podium. Cuma ban apes yang bikin dia gagal podium. Ya memang faktanya seperti itu. Dia cuma butuh KW2 aja dia udah podium. Kalau dia KW1 dia udah menang, serius. Kenapa? Karena KW2 itu ada limitnya. Lu jadi agak sedikit gampang melakukan kesalahan. Karena memang KW1 dan ori itu lebih gampang untuk dibawa bermanuver. Istilahnya sih seperti itu. Finishnya pun dramatis banget. Itu KW2 vs KW2, cuman beda motor. Satu motor pabrikan, yang satu motor bekas. Nah, kita lihat tahun depan akan seperti apa Enea Bastian ini mengendalikan motor yang sama speknya dengan Pecco Bagnaia. Kenapa? Karena Pecco udah bilang, motor tahun lalu itu motor yang sudah versi komplit, yang gua suka banget, yang udah pas banget sama gua.
Jadi si Enea Bastianini itu cuma tahu pakai yang udah komplit banget dah pengembangannya. Nah, tahun depan mereka sama-sama start dari nol nih. Speknya sama, sisa undian apes-apesan aja, siapa yang dapat ban apes, siapa yang enggak gitu kan. Tapi faktanya adalah mereka akan mengendarai motor pabrikan dengan spek yang sama. Nah, Enea Bastianini ini otomatis akan lompat motor 2 tahun. Dari tahun 2021 ke tahun 2023, oke? Dia nggak akan dapat motor tahun ini. Jadi kita lihat dalam posisi yang sama dengan pengembangan yang sementara berjalan, apakah Enea sanggup mengendalikan motor itu sama dengan dia mengendalikan motor yang udah komplit pengembangannya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, yang dapat ban apes nih yang mutungnya minta ampun. Si Snake Taro itu saking dapat ban apesnya dia itu emosi banget. Itu saking dia emosinya itu sampai dia nggak datang ke pesta perpisahannya Kaisar Honda United. Padahal itu dia satu pabrikan. Yang lain datang meskipun cuma datang nongol terus minum, ucapin selamat terus pulang. Dia nggak nongol sama sekali. Ngasih ucapan juga kagak, nggak ada apa-apa, saking dia keselnya. Jadi dia bilang, saya itu yang bikin frustasi adalah saya nggak melakukan satu kesalahan pun di Misano. Kecepatan balapan saya sama dengan kecepatan saat sesi latihan. Tetapi faktanya adalah saya finish kelima, jauh di belakang Ducati. Ini apa yang salah? Ya yang salah ya ban kakak. Jadi dia bilang gini, kalau mau dibilang saya salah pilih ban, enggak. Mau dibilang saya salah tekanan ban juga enggak. Pokoknya kenapa? Why? Sementara papa kembar sendiri dia bilang, saya harus mengakui Maverick Vinales. Kenapa? Karena memang sejak awal saya itu lainnya nggak bagus di sini. Saya sudah bilang, saya kesulitannya itu adalah di Misano dan Red Bull Ring. Karena memang bagi saya ini adalah sirkuit sulit. Saya nggak bisa bikin line yang bagus lah. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi ya kita nggak akan menutup kemungkinan soal Jordan. Harapan itu masih tetap ada. Kita akan coba lagi di sirkuit lainnya. Kurang lebihnya sih seperti itu papa kembar bilang. Sementara para Ducati yang lain ya ada yang dapat apes, ada yang dapat KW2, ada yang dapat KW1. Si Luca Marini akhirnya dapat KW1. Masih sempat battle ya sama Maverick Vinales. Tapi maaf, satu pakai ori kak. Secara spesifik sih kalau gue bilang Misano kemarin sebenarnya race-nya lumayan rame. Cuman sayangnya adalah penontonnya yang kurang. Nah ini yang menjadi sorotan. Masih ingat waktu seri Mugello kemarin? Seri Mugello apa seri Silverstone ya? Gue lupa. Intinya adalah waktu itu Carmelo Espeleta, ketua DPRD tingkat pusat kan sempat bilang, kalau 2 gelaran di Italia itu sama-sama kosong, gue akan hapus 1. Gue mending pindahin ke daerah Asia. Jadi kan kemarin Mugello udah kurang banget tuh. Nah harapannya kemarin di Misano, karena kan tiketnya sebenarnya lebih murah. Kemudian itu kan home race-nya para rider. Jadi ekspektasinya adalah penonton ini tetap akan ada meskipun gak sebanyak tahun lalu gitu kan. Karena waktu tahun lalu itu memang membludak banget karena kan perpisahannya Bebe Vale. Nah ekspektasinya ya paling enggak 75%, 80%. Ternyata enggak saudara-saudara, cuma bisa 50%, lebih 60-an lah. Kenapa? Karena ternyata bahkan di sesi latihan pun itu banyak banget yang kosong. Jadi kemungkinan di masa yang akan datang itu Italia hanya akan menggelar 1 balapan. Kemungkinan akan mengorbankan Mugello. Jadi cuma digelar di Misano sebagai home race-nya para rider. Dan akan dipindahkan gosipnya itu ke Arab Saudi. Jadi kan kemarin Arab Saudi udah gelar F1 tuh. Nah rencananya mereka juga mau gelar MotoGP. Masih ingat waktu Muni VR46 belum terbentuk, waktu itu ada keributan soal bakal Aramco yang masuk, masih ingat tahun lalu. Nah, itu kan gue udah bilang bahwa Pangeran MBS, Muhammad bin Salman, itu sedang berniat untuk membangun sebuah kota dengan sirkuit MotoGP di dalamnya, kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, itu rencananya akan dipakai untuk menggelar MotoGP di sana. Jadi itu visinya dia. Nah, ini yang mendapat pertentangan dari kebanyakan si Giorno UK. Kenapa? Karena sama seperti Qatar. Negara ini adalah negara yang gak suka dengan segala macam yang berbentuk pelangi-pelangi, oke? Karena menurut mereka itu akan menyulitkan para fans untuk datang dan sangat tidak pro pada diversity, pada perbedaan. Intinya begitulah, mereka mencampurkan itu dengan politik. Sementara kalau renama yang penting duit. Arab Saudi banyak duitnya kak. Lu mau minta berapa? Kalau lu mau gelar di sini, yang penting lu mau gelar aja. Gue bayar lu berapa? Royalti mau dilebihin berapa persen? Oke.
Itu namanya Arab Saudi loh, Arab Saudi. Pangeran itu kalau mau harus jadi. Soalnya kayak kemarin kan di awal tahun mereka gelar F1 itu sekitar beberapa puluh kilometer itu ada ledakan di kilang, bukan di kilang minyak sih, kayaknya penyimpanan tangki minyak gitu, itu meledak. Entah itu disabotase atau gimana, pokoknya intinya adalah dari sirkuit itu kelihatan ledakannya. Itu para rider tuh sempat yang nggak berani untuk balapan, tapi karena pangeran MBS bilang bikin, mau dibayar lebih kayak penaltinya apa kayak mau gimana modelnya, pokoknya harus bikin, harus jadi, karena kalau batal itu akan mempengaruhi citra Arab Saudi di mata dunia. Ngerti? Kalau menurut gue sih dari segi politiknya gue ngerti ini harus tetap jalan agar menunjukkan bahwa itu bukan hal yang penting ledakan itu. Semuanya bisa berjalan normal, kita nggak perlu takut. Kurang lebihnya sih seperti itu intinya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh para jurno UK. Selain soal pelangi-pelangi yang akan mendapat hukuman kalau lu terang-terangan menunjukkan hal seperti itu, kemudian lu juga nggak boleh minum alkohol di sana, juga soal sisi keselamatan. Kenapa? Karena memang negara ini bukan nggak punya musuh. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi kita lihatlah nanti gimana kondisinya, karena gue sendiri agak pesimis soal Finlandia, Kimi Ring, apakah tahun depan akan jadi atau enggak. Gue sih kayaknya enggak jadi karena udah terlanjur bangkrut. Tahun ini udah mengajukan pilot, jadi gue nggak yakin tahun depan itu masih bisa mengadakan atau enggak. Jadi kemungkinan kalau Kimi Ring dibatalkan, kemudian Mugello juga dibatalkan, ya mau nggak mau harus ada sirkuit pengganti. Oke, jadi kita udah bahas race-nya, udah bahas soal isu sebelum race. Sesuai tebakan gue bahwa ini akan didramatisasi. Ori memang sudah dipegang oleh Nemvina sebagai rider pabrikan KTPI. Jadi ya kita lihat aja nanti klasemen. Jadi skenario gue tetap sama, bahwa klasemen ini akan tetap didramatisasi sampai tipis banget, sehingga nanti pertarungan terakhirnya itu akan berada di Valencia, di race terakhir. Jadi entah nanti akan ada, kayaknya sih Snack Taro bakal entah nanti akan dapat ban apes atau dapat KW1, atau nanti Peko-nya dapat Ori atau gimana. Pokoknya gimana caranya supaya battle pertarungan untuk perebutan gelar ini baru bisa ditentukan di Valencia. Semoga gue salah. So sekarang kita pindah ke Tess Misano. Ini nih, hure Tess Misano, si juru rakor Marc Marquez nongol. Jadi dia sudah nongol dari sesi latihan San Marino GP kemarin, sekalian untuk dapat fit to ride. Jadi dokter itu pengen kontrol dia selama beberapa hari sebelumnya untuk memastikan bahwa dia benar-benar bisa dan meyakinkan untuk turun track di Misano Test. Jadi kemarin di Misano Test semua mata tertuju kepadanya. Jadi dia bilang awalnya waktu sebelum tes Misano, dia bilang tulang saya ini gak akan pernah 100% deh. Jadi ya kita lihat aja nanti gimana caranya. Tapi begitu tes Misano, hari pertama selesai, dia bilang, oh tulang saya udah 100%, sisa ototnya doang nih yang perlu adaptasi. Jadi di hari pertama tes itu dia menjajal sekitar 40-an lap. Dan dia bilang tulang saya udah 100%, sisa ototnya aja belum terbiasa. Dan di hari kedua dia menjajal jauh lebih banyak lagi lap dibanding hari pertama. Jadi di pagi hari itu dia jajal luar biasa banyak ya kalau menurut gue. Jadi dia sendiri bilang, saya sebenarnya agak surprise, ternyata lengan saya masih bisa dipakai di hari kedua pagi hari. Cuman memang di sore hari saya itu agak slow mo. Kenapa? Karena cuaca panas dan saya agak kesulitan di tikungan di mana saya harus menyentuhkan lengan saya. Waktu di hari pertama saya agak kurang terbiasa karena memang saya sudah pernah menguji pakai motor jalanan, tapi ternyata motor prototype ini baru berasa kencangnya luar biasa setelah 3 bulan saya absen. Jadi saya butuh adaptasi di hari pertama. Hari kedua saya akhirnya bisa menjajal lebih banyak di pagi hari, tetapi di sore hari mulai terasa pegel-pegel dan saya mulai agak kesulitan untuk menikung karena saya agak kepanasan. Dan di tikungan tertentu saya agak ragu untuk menyentuhkan bahu saya, lengan saya. Jadi di hari kedua kemarin dia mulai berubah lagi. Setelah di hari pertama dia bilang tulang saya 100%, di hari kedua karena dia mampu menjajal lebih banyak lap daripada hari pertama, mulailah dia ditagih sama Honda. Lu bisa nggak turun di GP Aragon? Mulai ditagih. Ya sebenarnya sih kalau menurut gua salah dia juga sih, kenapa dia mendominasi dengan lebih banyak lap di hari kedua. Kalau dia misalnya lebih banyak lap di hari pertama, kemudian di hari kedua
dia agak lebih sedikit, jadi dia bisa bilang saya agak capek, lengan saya butuh adaptasi, gimana, pokoknya adalah alasannya. Tapi karena dia bisa menjajal lap di hari kedua lebih banyak, itu totalnya dia menjajal 100 lap selama 2 hari. Jadi ya wajar lah Honda nanya, lu kira-kira bisa nggak turun di Aragon? Ditagih, Bo. Jadi akhirnya dia bilang apa? Yang kemarin dia bilang lengan saya sudah 100% sisa ototnya doang. Sekarang dia bilang apa? Lengan saya belum siap 100%. Memang tujuannya adalah saya turun track lebih cepat. Tetapi kalau memang reaksi setelah tes ini nggak terlalu bagus dan saya perlu menunggu lagi, ya saya jelas nggak bisa janji soal Aragon. Saya hanya akan turun track di Aragon kalau saya bisa memastikan saya bisa finish. Tetapi kalau kondisinya seperti saat ini dan besok kita nge-race, saya nggak yakin bisa menyelesaikan balapan. Jadi saya untuk saat ini belum siap untuk membalap. Yang jelas intinya adalah saya akan melihat reaksi lengan saya setelah tes Misano ini, karena 2 hari dipakai untuk 100 lap. Seperti apa reaksinya? Kalau memang baik, saya lihat lagi apakah saya bisa dipastikan untuk finish di Aragon. Kalau enggak ya enggak. Kalau iya ya iya. Intinya sih seperti itu, dia nggak mau dipatok-patok. Karena kemarin kan dia diancam tuh, kalau nggak turun di tes Misano nanti pengembangan nggak kemana-mana. Padahal faktanya adalah motor yang pertama yang dia pakai itu adalah motor lama dengan dia nguji swing arm baru doang sama fairing baru. Fairingnya itu ala-ala Aprilia yang ada listnya di bawah untuk downforce. Ujung-ujungnya pada niru juga kan tetangga sebelah. Jadi ya karena dia sendiri belum pakai motor tahun depan, tapi mungkin karena nggak terlalu serius ngujinya, jadi dia cuma fokus soal kondisi lengannya. Dia nggak mau mempedulikan soal motor tahun depan gimana kabar. Yang fokus soal motor tahun depan itu cuman Yamaha dan KTM. Nah ini yang menarik. Jadi di tes Misano kemarin itu yang turun motor baru adalah Yamaha. Itu turun dengan 2 motor, oke, masing-masing untuk 1 rider. Kemudian Honda itu turun dengan 1 motor, jeroan doang, diuji oleh Stefan Bradl. Kemudian setelah beberapa saat sempat dicoba oleh Marc Marquez, tapi nggak full dia coba. Kemudian KTM, tapi KTM itu yang pegang motor baru itu cuma Dani Pedrosa, rider lain belum, terutama Oliveira. Jadi si Francesco Guidotti itu bilang, saya rasa Oliveira itu cukup cerdas untuk mengetahui bahwa dia nggak akan menguji motor baru, karena kan dia bakal pindah ke Aprilia, jadi memang nggak bakal dikasih pegang motor baru. Jadi yang nggak bawa motor baru itu Ducati, Aprilia, Suzuki karena tahun depan udah nggak ada, jadi ya ngapain diuji coba. Jadi yang nggak punya motor baru itu cuman Ducati sama Aprilia. Aprilia itu menurutnya Rivola itu bakal nongol di Sepang nanti. Dia agak-agak pakai filosofinya Yamaha, agak telat muncul. Kenapa? Ya menurut gua wajar juga, karena kan konsesi mereka sudah habis tahun ini. Jadi tahun depan mereka udah nggak bisa korek-korek mesin. Jadi memang harus dipersiapkan gimana caranya supaya mesin ini udah pakem, benar-benar udah siap, baru diturunin ke rider. Karena udah nggak bisa lagi dikorek-korek tahun depan. Jadi menurutnya Rivola yang mereka coba ini adalah part-part yang untuk tahun ini plus untuk tahun depan. Jadi ada masukannya dari rider kira-kira gimana. Nah itu nanti yang dimasukin ke motor tahun depan. Jadi motor tahun depan itu baru nongol di Sepang setelah mereka punya masukan soal partnya sedikit, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi begitu di Sepang motor baru sisa diperbaiki sedikit, tembus di Portimao sudah dihomologasi, udah nggak bisa diapa-apain lagi karena kan sudah habis konsesinya. Jadi ya wajar mereka nggak bisa nurunin motor baru di Misano ini karena mereka memang butuh persiapan yang lebih lama untuk mempersiapkan motor mereka di tahun depan. Sementara Ducati kabarnya baru akan nongol di Valencia motor tahun depannya. Si Pecco sih seperti biasa nggak peduli. Karena dia itu percaya banget sama Ducati. Sama aja kayak tahun lalu kan, di Misano nggak turun kan motor baru mereka. Jadi dia bilang, saya sih nggak masalah. Intinya adalah perbaikan yang dilakukan oleh Ducati itu agak berlawanan dengan Yamaha menurut dia. Kalau Yamaha lagi kejar-kejar power, kita lagi kejar-kejar kecepatan tikungan, corner speed. Jadi bisa dipastikan itu akan mengorbankan power, tetapi karena speed yang diperoleh itu akan optimal. Sementara Yamaha itu karena speed udah oke, tetapi powernya kurang. Jadi si Pecco bilang intinya adalah yang kami lakukan itu bertentangan dengan yang dilakukan oleh Yamaha. Yamaha sedang fokus pada power, kami sedang fokus pada corner speed. Jadi ya si Pecco bilang saya nggak masalah lah kalau memang baru siap motornya di Valencia.
Kalau nggak salah mereka uji aero baru dengan kopling, perangkat kopling. Untuk KTM para ridernya itu lebih banyak menguji setup dan part. Sementara motor baru itu hanya dikendarai oleh Dani Pedrosa. Brad Binder kayaknya belum kemarin. Nah, yang menjadi perhatian adalah Yamaha. Ini si Jurgen Belago tuh saking mumetnya sama race hari Minggu tuh sampai dia tuh mutong banget loh. Pagi-pagi dia udah muncul mutong banget mukanya. Tapi begitu dia menguji motor 2023, senyum bos, senyum. Kenapa? Karena ternyata motor yang mereka pakai itu saking niatnya Yamaha untuk menepati janji mereka kepada Quartararo dan menepati janjinya mereka kepada Bebe Vale untuk membuatkan Franco Morbidelli pengembangannya sendiri. Masih ingat podcast Mugello kalau nggak salah gue bilang ya, gosip berhembus sepoi-sepoi di belakang bahwa Bebe Vale sempat ngomong sama Lin Jarvis kalau bisa, kalau tahun depan motornya Morbidelli ini dipisahin pengembangannya dari Quartararo. Kenapa? Karena anak ini punya gaya berkendara yang jauh berbeda dengan Quartararo. Jadi dipisahin. Nah, inilah yang terjadi kemarin. Jadi masing-masing rider dapat satu motor baru. Jadi di garasi Yamaha itu ada 6 motor, masing-masing rider punya 3 motor. Jadi 2 motor lama, 1 motor lama dengan sasis normal, 1 motor lama dengan sasis baru yang mereka akan pakai di Aragon katanya. Kemudian 1 motor baru, motor 2023 jeroan. Sasis baru dua-duanya suka. Si Morbidelli bilang saya suka karena nikungnya lebih enak. Tapi saya belum memutuskan apakah saya akan memakai di Aragon atau enggak. Tapi yang pasti itu bisa dipakai di Aragon. Sementara Quartararo memutuskan di Aragon nanti dia akan pakai itu sasis baru. Karena dia lebih cepat katanya di tikungan. Bayangkan Yamaha itu udah cepat di tikungan, katanya itu lebih cepat lagi. Let's see. Karena memang katanya Morbidelli sasis baru ini lebih mengarah ke motor 2020. Jadi lebih fleksibel. Nah, sementara motor M1 jeroan 2023, nah ini nih sumringah dua-dua nih. Si Morbidelli bilang saya suka nih motor yang satu ini. Dia nggak terlalu jauh bedanya dengan motor yang ada sekarang, tetapi powernya itu lebih banyak. Jadi dia bilang bahwa Yamaha itu meningkatkan motor tahun depan itu di tempat dimana itu perlu ditingkatkan. Jadi di tempat yang tepat lah. Yang dibutuhkan apa itu yang ditingkatkan. Hal yang sama dikatakan oleh Jurgen Lagos Nectaro. Jadi dia bilang ini powernya luar biasa. Kenapa? Karena dia menutup sesi tes Misano itu di posisi teratas dengan motor jeroan 2023. Jadi dia patah rekor baru di Misano, tetapi nggak bakal diakui di buku rekor karena itu kan bukan homologasi, masih motor prototipe yang jeroan banget. Tapi biar bagaimanapun catatan waktu adalah catatan waktu. Jadi dia sumringah banget. Akhirnya gue berhasil di atas baknya ya. Dan kabar bagusnya lagi adalah dia berhasil mencatat top speed kedua di tes Misano kemarin. Jadi top speednya dia itu hanya di bawahnya Maverick Vinales dengan Aprilia lama. Jadi menurutnya Quartararo ini adalah satu jeroan yang luar biasa, yang oke banget. Dia bilang, saya suka ini motor. Yamaha menepati janjinya waktu perpanjangan dengan saya bahwa mereka akan memberikan motor yang sesuai dengan mau saya, dan inilah mereka ternyata memang serius dan punya keinginan tinggi untuk sama-sama kita jurdun. Kenapa? Karena kalau M1 yang baru itu masih kayak motor yang saat ini, saya nggak bakal perpanjang. Jadi saya mengapresiasi Yamaha punya komitmen untuk menepati janjinya kepada saya. Oke, itu aja soal tes. Dan kemarin si Marco Bes akhirnya pengumuman bahwa dia perpanjang dengan Muni VR46. Sisa Luca Marini yang belum pengumuman, gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin nunggu kakaknya kali ya yang pengumuman. Kemudian yang belum pengumuman itu sisa teammate-nya Paul Espargaro di Gas Tech 3, yang seatnya Remy Gardner. Kemudian di Idemitsu LCR, entah itu Takaaki Nakagami atau Ai Ogura. Kita lihat aja nanti. Tapi kalau kita lihat klasemennya Moto2, sepertinya dua orang ini akan naik kelas. Karena mereka ketat banget. Itu yang diinginkan oleh Dorna. Seketat itulah klasemen yang diinginkan oleh Dorna. Lu saingan aja kurang lebihnya 45. Itu yang diinginkan oleh Dorna, klasemen seperti Moto2 yang saling ketat lah. Ini yang berusaha dipelihara oleh Dorna di MotoGP supaya orang tertarik, supaya orang lebih penasaran. Ya kalau bisa fansnya agak-agak ribut lah ya. Keributan fans itu diperlukan supaya ada fanatisme terbentuk. Kalau ada fanatisme terbentuk, ya nggak masalah lu gontok-gontokan di situ kan. Yang penting tetap rame sirkuit. Kurang lebihnya sih seperti itu, karena begitu kan zamannya Bebe Vale sama Marc Marquez kemarin. Bebe Vale sama Jorge Lorenzo, Bebe Vale sama Stoner, Bebe Vale mulu ya. Orang banyak musuh.
Tapi itulah yang menghidupkan sirkuit MotoGP. Karena dia ini ributnya sama siapa. Akhirnya dia sendiri yang banyak fans. Karena dia doyan ribut. Tapi itu yang penting. Nah sementara kan sekarang orang nggak terlalu banyak ribut. Nah ini yang kemarin Papa Lukas bilang, sebenarnya kalau mau dibilang kita saling berteman baik sesama rider, ya nggak juga. Kenapa? Karena faktanya adalah banyak banget rider yang tinggal di Andorra. Tapi kami tuh jarang ketemu, jarang say hi gitu loh. Istilahnya contoh, saya sama Mir itu kan sama-sama tinggal di Andorra, tapi saya ketemu Mir itu cuma 2 kali loh di sana selama dia jadi teammate saya. Bayangin loh. Saking orang nggak saling ngurus di Andorra. Jadi dia bilang sebenarnya itu cuma kepalsuan kalau mau dibilang bahwa kami berteman baik, tetapi kami hanya tidak ingin bikin keributan. Jadi kami mencoba ramah satu dengan yang lain, tapi bukan berarti bahwa kami berteman baik, enggak juga. Cuman nggak mau ribut aja. Itu bedanya, agak beda mental dengan Bebe Vale sama musuh-musuhnya yang nggak tahu siapa semua. Jadi kalau ada yang bilang Bebe Vale tukang ribut, itulah hasilnya. Fansnya Bebe Vale jadi paling banyak, dan itu yang membuat para fans jadi fanatik dan datang ke sirkuit. Dan kalau ada jurno ABR yang bilang nggak harus musuh-musuhan untuk membuat MotoGP ini besar, sorry, itu harus. Contoh, lihat F1. F1 itu makin fanatik. Para fansnya itu sejak keributan antara Hamilton sama Verstappen tahun lalu. Itu ributnya luar biasa. Jadi memang fanatisme itu perlu, karena itu yang bikin orang turun semua ke sirkuit untuk membela ridernya. Nah kalau nggak ada ribut-ribut, ya ngapain difanatikin, nggak ada yang dibela, ya gitu-gitu aja. Bener nggak? Jadi memang itu harus dan itu perlu. Nah masalahnya adalah yang mau ribut nggak ada. Nggak ada yang mau ribut. Nah itu semuanya pengen jadi anak baik. Bebe Vale bodo amat. Kalau kita mau ribut ya ribut aja, bukan berarti gue harus sok baik, enggak. Gue respect sama orang lain, tapi bukan berarti gue harus baik-baikin. Ngerti gak sih? Oke, itu aja. See you next time guys. Bye-bye.